Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja, syarah daripada kitab Safinatun Najah. Kita telah sampai kepada perkataan musannif wa khamisuha, yang kelima daripada rukun-rukun Islam. Yang kelima daripada rukun-rukun Islam adalah hijjul baiti, yaitu berhaji ke Baitullah. Ai qasduhu, menuju Baitullah, lil haji, untuk menunaikan haji, awil umrati, atau untuk menunaikan umroh. Siapa yang menunaikan haji? Man, orang, istata'a, yang dia mampu, ilaihi, menuju ke Baitullah, sabilan, perjalanan. Orang yang mampu melakukan perjalanan menuju ke Baitullah. Wa huwa, adapun haji itu adalah minas syara'i'il qadimah, termasuk syariat-syariat yang terdahulu. Bahkan ma min nabiyyin, tidak ada satu nabi pun, illa, kecuali, wahajjah, nabi tadi melakukan haji. Khilafan, berbeda, liman, bagi ulama, istathna, yang dia mengecualikan, hudan wa sholihan, nabi Hud dan Soleh. Artinya nabi Hud dan Soleh ini belum pernah melakukan ibadah haji. Waruya, dan diriwayatkan, anna Adama, bahwasannya Nabi Adam itu hajjah, beliau telah melakukan haji, arba'ina sanatan, selama 40 tahun, minal Hindi, daripada India, masyian, dalam keadaan berjalan kaki. Wa Isa, dan adapun Nabi Isa itu yuhtamalu, dimungkinkan, annahu, bahasanya beliau itu hajjah, telah melakukan haji, qabla raf'ihi, sebelum beliau diangkat, ila sama, ke langit. Atau annahu, bahasanya Nabi Isa itu yahujju, akan melakukan haji, hina yanzilu ilal ardi, ketika Nabi Isa nanti akan turun ke bumi, yaitu nanti menjelang hari kiamat. Diceritakan di dalam hadis, menjelang hari kiamat, Nabi Isa itu akan turun ke bumi. Tugasnya adalah membunuh Dajjal. Nah, ketika itulah beliau melakukan ibadah haji. Wa fil khabar, dan di dalam satu hadis disebutkan, man qada nusukahu, siapa yang menunaikan ibadah haji, wasaliman nasu, dan manusia selamat, min yadihi, dari keburukan tangannya, walisanihi, dan keburukan lisannya, maka ghufira, akan diampuni, lahu, baginya, ma taqaddama min dzanbihi, apa yang telah terdahulu dari dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang akan datang. Wa infaqud dirhamil wahid, dan berinfak satu dirham, fi dzalika, digunakan untuk berhaji, itu ya'dilu, sebanding dengan alfa alfin, 1.000.000 kebaikan, fima siwahu, digunakan untuk selain haji. Jadi berinfak 1 dirham digunakan untuk berhaji, itu sebanding dengan 1.000.000 kebaikan digunakan untuk ibadah selain haji. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa warada, dan telah datang, fil khabar, di dalam hadis,
Annal baital harama, bahwasanya baital haram itu yahujjuhu, berhaji kepada baitul haram, kulla amin, setiap tahun, sab'una alfan minal bashar, 70.000 daripada manusia. Jadi diceritakan di dalam hadis bahwasanya Baitul Haram itu setiap tahun ada 70.000 manusia berhaji kepada Baitul Haram. Fa'idha naqasu min dhalika, maka apabila mereka manusia tadi kurang andalika dari jumlah 70.000, atammahumullahu azza wa jalla minal malaikah, maka Allah menyempurnakan mereka daripada malaikat. Wa idza zadu, dan apabila zadu mereka melebihi daripada ala dzalik atas 70.000, yaf'alullahu ma yurid, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Wa annal baital ma'murah, dan bahasanya baitul ma'mur itu fis sama'ir rabi'ah, berada di langit keempat. Tahujju ilaihil malaikah, berhaji kepada Baitul Ma'mur siapa? Al malaikatu, para malaikat. Kama tahujjul basyaru ilal baitil haram, sebagaimana manusia berhaji ke Baitul Haram. Nuktatun ay mas'alatun daqiqatun, masalah yang lembut. Hukia, diceritakan, an Muhammad ibn Munkadir, dari Muhammad bin Munkadir, annahu, bahasanya beliau hajja salasan wa salasina hajjatan, beliau telah melakukan haji sebanyak 33 kali. Falamma kana akhiru hajjatin hajjaha, maka tatkala beliau berada pada akhir haji yang beliau laksanakan, qala, beliau berdoa, wa huwa bi Arafat, sedangkan beliau berada di Arafah. Beliau berdoa, ya Allah, Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, ta'lamu, engkau tahu, Ani, bahasanya aku, qad waqaftu fi mauqifi hadha, aku telah melakukan wukuf di tempat wukufku ini. Salasan wa salasina wiqfatan, sebanyak 33 kali wukuf. Fawahidatun an fardi, satu ibadah haji untuk ibadah haji farduku. Wasaniyatu, dan yang kedua, an abi, untuk bapakku. Wasalisatu, ibadah hajiku yang ketiga, an ummi, untuk ibuku. Wa ushiduka, dan aku persaksikan kepadamu, ya Rabb, wahai Tuhan, Ani, sesungguhnya aku, wahabtu, aku telah memberikan, salasina, 30 sisanya tadi, liman, bagi orang, waqafa mauqifi hadha, yang dia melakukan wukuf di tempat wukufku ini. Walam yataqabbal minhu, akan tetapi Allah tidak menerima doanya tadi. Falamma dafa'a ay rohala, maka tatkala Ibnul Munkadir tadi rohala, pergi, min Arafat, daripada Arafah, wa nazala bil Muzdalifah, dan beliau singgah di Muzdalifah, nudiyah, maka dia diseru, fil manam, di dalam tidur, Yabnal Munkadir, wahai Ibnal Munkadir, atatakarramu alaman khalaqal karama wal juda, apakah engkau akan bersikap dermawan kepada zat yang menciptakan sifat dermawan dan sifat pemurah? Innallaha ta'ala yaqulu laka, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadamu, wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, demi keagunganku, qad ghafartu, sungguh aku telah mengampuni,
liman orang yaqifu yang dia wukuf fi Arafat di Arafah. Qabla an akhluqa Arafat, sebelum aku menciptakan Arafat, bi alfai amin, 1000 tahun. Bi alfai amin, 2000 tahun. Sebelum 1000 tahun atau sebelum 2000 tahun aku menciptakan Arafah, aku telah mengampuni orang yang wukuf di Arafah. Taudihun, penjelasan. Qauluhu, adapun perkataan musannif hijjun atau hajjun itu bi fathil ha, dibaca fathah haknya, hajju. Wa kasriha, dan dibaca kasroh haknya. Jadi boleh hajju, boleh hijju. Wa huwa, adapun hajju atau hijju itu adalah masdarun masdar, mudhafun li maf'ulihi, yang diidhofahkan kepada maf'ulnya. Wa man, sedangkan kalimat man itu fa'iluhu, itu kedudukannya sebagai fa'ilnya. Wa huwa, adapun man itu adalah ismu mausulin, isim mausul, mabniyun, mabni alas sukun, di atas sukun. Fi mahali raf'in, dalam keadaan rafa', yaitu sebagai fa'il. Wa taqdiru, adapun takdirnya, perkiraan kalimatnya adalah wa ayyahujjal baita al-mustati'u, hendaknya berhaji ke Baitullah siapa? Al-mustati'u, orang yang mampu. Wa mithlu dzalik, dan hal yang serupa dengan dengan kalimat yang ada di atas tadi, itu adalah sesuatu, wa mithlu dzalika, dan hal yang serupa dengan kalimat yang dikatakan oleh musannif itu adalah yaitu kalimat fil hadis, yang ada di dalam hadis. Alladzi, yang rawahu, telah meriwayatkan hadis itu siapa? Syaikhani, yaitu dua syaikhon, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Wa huwa, itu adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadis itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam, dibangun apa Islam, ala khamsin, atas 5 perkara. Ila anqal, sampai kepada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hijjul baiti, dan berhaji ke Baitullah. Kama qalahu Aliyun, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali ibnu Muhammad al-Ushmuniyu fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Mulaqqabi, yang dijuluki, yang diberi nama Biman Haji Salik. Nama kitab beliau namanya adalah Manhajis Salik. Jadi apa yang dikatakan musannif itu sama seperti yang ada di dalam hadis, yaitu wahijjul baiti. Takdirnya adalah wa ayyahujjal baita al-mustati'u, hendaknya melakukan haji ke Baitullah siapa? Al-mustati'u. Wa amal hijjul baiti, adapun kalimat hijjul baiti fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Adapun kalimat hijjul baiti pada firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nas, dan adalah hak Allah 'alan nas, terhadap manusia, itu adalah hijjul baiti, berhaji ke Baitullah, man istata'a, orang yang mampu, ilaihi, menuju ke Baitullah, sabilan, perjalanan, orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Fala yuta'ayyanu fihi lil fa'iliyah, maka tidak ditetapkan fihi pada lafat man itu lil fa'iliyah, sebagai fa'il. Jadi lafat man istata'a ilaihi sabila pada ayat di atas itu tidak ditetapkan
sebagai fa'il. Bal akan tetapi yuhtamalu dimungkinkan kaunuhu adanya lafadz man itu sebagai badalan minan nas dari lafadz nas. Badala ba'din min kullin yaitu badal ba'd dari keseluruhannya. Hudhifa rabituhu yaitu kata hubungnya itu dibuang. Lifahmihi karena sudah dipahami, karena sudah bisa dipahami. Ai maksudnya adalah manis tato aminhum, yaitu orang yang mampu melakukan haji minhum di antara mereka. Minhum di sini maksudnya adalah anas. Wa ayyakuna mubtada'an dan dimungkinkan juga adanya man pada ayat di atas itu sebagai mubtada. Wa khobaruhu adapun khobarnya adalah mahdzufun dibuang. Ai perkiraan kalimatnya adalah fa'alaihi maka wajib ke atasnya ayahujja berhaji. Atau kalimat man tadi sebagai syartiyatan yaitu sebagai isim syartiyah, isim syarat. Wa jawabuha dan adapun jawabnya syarat adalah mahdzufun dibuang. Maksudnya adalah fal yahujjah hendaknya dia berhaji kama qalahu sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Ibnu Ali As-Sabban fi hasyatihi di dalam hasyahnya. Wa qauluhu ilaihi dan adapun perkataan musannif ilaihi itu aidun domirnya tadi kembali ilal bait kepada Baitullah. Jadi kalimat ilaihi itu muta'alliqun bil istato'a yaitu berkaitan dengan lafadz istato'a. Wasabilan sedangkan sabilan itu kedudukannya imma maf'ulun bihi ada kalanya menjadi maf'ul bih lil istato'a bagi kalimat istato'a au tamyizun atau menjadi tamyiz alamastahsanahu syekhuna sebagaimana pendapat yang menganggap baik pendapat tadi siapa syekhuna guru kami Umar al-Biqaiyu wa Umar al-Jabratiyu ai min jihatis sabil maksudnya adalah dari arah jalan. Wallahu a'lam, ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Tentunya banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.